Halo, kita Grosik. Di kali ini gua cuman berdua ya, Grosik. Gua Sultan sebagai vokal Gue Denny drum, dan ini Bang Ajis dari Double four letter. Grosik formasi baru. Ya. Yes. Siapa aja? Ada Sultan di vokal, ada gue di drum, ada Agam di gitar, ada Kiting di gitar, ada Alex di bass. Udah kesekian kalinya berapa kali nih udah ganti ya? Udah Ingin. dengan Alex masuk sudah Grosik total bergantian personil udah 24 kali. 24. 24 kali. Sultan yang rajin ngitungin, gue nggak. Lo rajin gimana Dan itu dari band itu kan, tapi lo dipercaya itu tahun berapa Dan ya? Untuk meneruskan Grosik. Gue apa Sultan? Lu lah. Gue masuk Grosik 94. Gue ngegantiin almarhum Robin kan. Almarhum Robin dulu dia kan masih di Suckerhead, belum ada Noxa saat itu ya. Ya. Di Suckerhead yang konon katanya di Suckerhead drummernya atau personilnya nggak boleh ngeband lagi dengan band lain, makanya akhirnya dia terpaksa keluar dari Grosik dan gue ditarik lah sama Yaya Wake 94. Terus setelah gue menyusul personel-personel yang lain, ada almarhum James, ada almarhum Bobby, terus juga ada Hela di gitar gitu. Lumayan banyak juga ya, kenapa ganti-ganti sih? Ya kalau ditanya kenapa ganti-ganti, sebenarnya juga nggak pengen ganti-ganti Om Ajis. Capek. Capek. Ya, kita kalau ganti personil itu sama aja kita tadinya udah jalan sampai angka 4, kita harus mundur lagi jadi yang 0 lagi. Cuman memang ya lebih sih kita kalau ganti personil itu pastinya kita yang tidak sejalan dengan kita lah. Pastinya makanya pecah di tengah jalan, beda misi, sudah beda misi, beda visi. Terus ya kalau istilah anak sekarang sudah jadi toksik ya gitu. Sudah jadi toksik, makanya ya mendingan kita singkirin daripada toksiknya ini menyebar ke personil lainnya. Dan mungkin ini juga menjadi jawaban beberapa pendengar lama, netizen suka bikin inilah komen gini Om Den, bawain lagu lama Embam atau Dubse. Kita mau sebenarnya pengen banget, justru gue sebagai personil baru juga itu sebuah kehormatan lah bisa bawain lagu-lagu lama. Cuman kan kita kan terpaksa harus ganti personil, jadi kita ngulik lagu yang inti-inti dulu nih yang biasa dibawain belakangan ini gitu. Kita kan punya playlist dalam artian punya repertoire untuk off air untuk manggung lah. Saya misalkan ada 5 lagu atau ada 7 lagu ya, personil barunya itu harus menyesuaikan dulu ke repertoire yang 7 lagu tersebut atau 5 lagu tersebut, baru nanti lagu yang lainnya menyusul. Jadi nggak bisa juga kita ganti personil terus ayo tiba-tiba kita ganti repertoire, ya itu akan mulai dari nol lagi. Jadi lebih lama prosesnya gitu Om Ajis. Jadi melanjutkan perjalanan yang udah ada gitu. Ya pastinya gitu, kalau ganti personil melanjutkan perjalanan yang udah ada, sekaligus juga mereka kan masuk punya energi baru lah, pastinya punya referensi baru juga buat musiknya Grosik ke depannya. Tapi memang prosesnya itu yang sangat melelahkan, karena ya kita otomatis yang tadinya kita udah jalan sampai angka 4, kita harus mundur dulu ini ya selangkah 2 langkah sampai angka 2 baru kita melaju bareng lagi kan gitu. Yang bikin melelahkan ini apa sih dari lu menjalankan Grosik ini? Ya ganti personil. Ganti-ganti dong. Selain ganti-ganti itu apa? Nggak ada sih kalau gue bilang, karena gue ngejalanin ya khususnya gue mungkin ya, gue ngejalaninnya fun ya. Maksudnya ini kan bisa dibilang ya kesukaan gue lah gitu ya, bisa dibilang ya Grosik ini rumah gue, makanya gue nggak pernah punya band lain kan selain Grosik. Karena gue fokus di Grosik, gue pengen Grosik ini tetap ada, tetap punya rilisan, ya walaupun mungkin ini nggak laku, nggak kayak gimana ya bodo amat, yang penting gue punya rilisan ya, orang bisa ngedengar oh Grosik ini progresnya seperti ini, sekarang seperti ini, sekarang seperti ini gitu. Melelahkan banget kalau ditanya sekali lagi ganti personil, bukan menjaga si Grosiknya selama belasan tahun atau puluhan tahun ini. Yang paling melelahkan ganti personil ya, gue istilahnya kalau dengan personil yang udah tetap ini udah tinggal rekaman tiba-tiba ganti, mundur lagi jadinya, Capek lagi. Jadi capek, hilang ingatan dong. kalau ingatan sih enggak sih tuh.
Tapi di pergantian yang sekarang ini nih akan lebih kemana nih arahnya nih? Pastinya tetap ada unsur old schoolnya, tapi tetap dari keempat kepala yang lain selain gue ini kan fresh semua nih. Umurnya benernya sih nggak beda tipis dengan gue umurnya mereka. Beda jauh loh. Ini punya bapak sama anak nih. Ini bapak nih anaknya. Iya lagi. Ya maksudnya dengan mereka yang lebih fresh ini kan pastinya referensinya juga lebih fresh, lebih modern dan lebih kekinian mungkin ya istilahnya. Makanya kalau buat gua tetap itu menjadikan sesuatu yang baru dan beda di Grosik. Memang mungkin unsur old schoolnya Old schoolnya nggak hilang ya, tapi tetap ada di rootsnya. lah gitu. Kulturasi lah. Modern dan old school. Nah itu lu kan gimana kau bisa masuk ke band ini nih, Grosik ini? Kalau gua tuh dulu ya singkat cerita gua dulu bukan punya band sih, ngebantuin band orang. Dia datang dari luar kota mau nyoba ngeband di sini, cuma nggak punya personil. Oke lah, gue jadi personil. Habis itu manggung. Ada di satu momen kita manggung di salah satu acara di Jakarta Timur. Di acara itu ada Grosik. Tapi akhirnya Grosik nggak jadi gitu karena mungkin ada masalah internal. Dan gue sempat notice sama band gue yang lama, kita suka mau Grosik nih. Oh, lu punya band dulunya? Ada. Ya. Habis itu udahlah kita manggung kebetulan di acara itu ada Om Ican yang manajer Grosik. Oh iya. Ya, Om Ican ngeliatin gua nih kayak siapa nih vokalis. Dia Om Ican nanya ke mantan basis kita tuh si Gafer. Itu siapa? Itu si ini Sultan vokalis ini nih. Nah, mungkin Om Ican sounding ke Om Denny. Ini dia ada kandidat vokalis baru bla bla bla. Dan ternyata Om Denny udah kenal gue. Emang dulu tuh Om Denny dan bokap gue, almarhum bokap gue itu satu tongkrongan di Blok M gitu. Oh gitu. Ya tahun 90-an. 90-an. Ya udah mungkin. Dan kebetulan di saat itu gue di band gue yang kemarin, gue belum punya lagu, gue masih lagu covering nih. Bandnya apa? Adalah nama bandnya. Khusus tribut ya? Gitu. Khusus tribut ya? Khusus tribut emang itu band. Jadi masih bawain lagu ya Cannibal Corpse, Dying Fetus sama Wah keren tuh. Suffocation. Keren tuh. Dan yang setangkapnya gue mungkin gue mikirnya dulu Om Denny tertarik sama gue karena gue bawain lagu Suffocation kali ya. Karena kan orang-orang taunya di publik tuh, Om Denny tuh ngefans banget sama Suffocation gini gitu. Jadi kayak gitu. Dan mungkin tertarik dan kata Om Denny, oh ini mah anaknya si Rico nih. Lu yang ngajuin? Om Ican dulu. Om Ican sounding ke si Om Denny gitu. Dan akhirnya gue di kontak sama bukan sama Om Ican justru sama si Mang JR. Itu soundman kita lah juga lah. Soundman terbaik tuh. Itu ngeri itu. Soundman terbaik metal. Mang JR itu paman gue lah itulah. Walaupun rada gelok. Itu paman gue lah. Tapi gokil. Awalnya gue dicat tuh sama Mang JR. Lu mau ngisi Grosik gak, isi vokal? Di saat itu kan namanya gue tahu Om JR itu nggak punya band kan? Cuman I'm serius, ini kan, ini beneran ya kan? Cuman ini beneran sih, akhirnya gue terus disuruh main lah gue ke salah satu studio khusus untuk rekaman Grosik itu. Kita punya gitaris kan, dia punya studio rekaman tuh di rumahnya. Untuk gitar, studio rekaman gitar gue main di sana. Yang ngumpul tuh ada Om Ican, Bang Agam sama si sama Om JR lah. Enggak berdua doang deh habis di saat itu ada sama gua nih. Di saat itu Om Denny memang mau datang cuman lagi berhalangan ya Om Denny gitu ya. Udah habis itu ya gue tekanin dah masuk ke Grosik bla bla bla. Oh, ternyata lu juga anaknya Rico ya. Dan ternyata dulu Om Ican sama bokap gue tuh satu band. Oh gitu. Jadi lingkungannya itu doang nih. Beda generasi ya? Iya. Habis itu gue di saat itu masih ragu, apa iya bener gue masuk Grosik. Sedangkan gue di saat itu udah ngefans sama Grosik. Gue ngefans sama Grosik dari tahun 2013 gitu. Dari SMP gue ngedengerin Grosik tuh di era Indie. Orang-orang kan dengerin Grosik, suka sama Grosik. Boomingnya tuh di album Abandon. Kalau gue justru di album di EP In The Name. Kenapa sukanya Grosik di album itu di tahun itu? Kita ngomong kualitas audio.
anak SMP zaman segitu mana mau sih dengerin lagu Abandon yang kualitasnya masih raw gitu kan. Di saat itu kan di saat yang sama gue lagi dengerin The Infectus, Suffocation yang audionya udah bagus gitu kan. Abandon itu bagus, itu masterpiece, tapi menurut segi kualitas ya nggak bisa dipungkiri. Indie itu udah modern ya Om ya. Udah modern, udah ya bisa memanjakan telinga lah untuk para metalhead gitu. Udah ngikutin standar internasional ya. Kalau gua di saat itu sebagai penikmat, iya, karena gila yang apalagi yang pertama kali gue nulis ya gua kan tertarik jadi vokalis karena dulu bokap gua juga vokalis, didengar apapun yang lagu yang gue denger itu pasti yang gue notice dulu adalah vokalis, suara vokal, teknik roll segala macam. Dan gue denger teknik vokalnya Om James ini sangat jarang saat itu ya, di saat itu sangat jarang dikuasai oleh vokalis-vokalis metal di Indo. Menurut gue di saat itu SMP gitu. Jadi gue ini dah. Dari situ ya lambat laun bla 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 itu gue ditawarin, habis itu Berarti lu bisa dong mendalami karakternya almarhum Jet. wah itu bukannya mustahil ya, bisa, cuman mungkin butuh waktu yang sangat amat lama sih, karena kan namanya suara kan jadi ibaratnya kayak sidik jari. Setiap orang punya ininya masing-masing kan. Dan mungkin untuk menyamai nggak mungkin lah. Dan memang kebutuhan musiknya si Grosik yang sekarang lebih dari itu, maksudnya lebih dari sekedar punya karakter seperti almarhum James. Ya karakter vokalnya harus banyak gitu, bukan cuma satu karakter kalau kebutuhan musik yang sekarang. Makanya dengan masuknya Sultan ya so far sih sudah bisa mengimbangin itu gitu. Tapi memang kita tetap push untuk lebih bisa berkembang, lebih gimana ya, mungkin nanti bisa dibandingkan dari hasil single yang pertama kemarin di Tania Agoni sama single yang kedua yang nanti akan rilis. Berarti udah mulai kebentuk ciri khasnya belum deh? Sudah dari di single pertama. Iya. Walaupun itu belum sepenuhnya penjajakan ya ditampilkan lah. Tampilkan. Nah di single Simpan dulu. kedua ini lebih eksplor lagi nanti karakter vokalnya. Rencananya nih tahun ini ya mau ngeluarinnya di single kedua ini kalau tidak ada halangan bulan Februari kita rilis gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan jadi tidak mundur gitu loh Majis. rilisnya pas kasih sayang. Wah. Penuh kasih sayang ya. Black Valentine. Black Valentine ya. Karena sebelumnya di yang pertama itu kapan tuh? Agustus 2025. Berarti nih jedanya 6 bulan ada? Lebih. Ya. Target kita tadinya maksimal 6 bulan. Iya. Tapi karena masalah teknis jadi mulur ya, maksudnya. Memang target gue nih tadinya 6 bulan sekali kita keluar single. Pengennya begitu. Jadi di saat pergerakan singlenya sudah mulai agak menurun, hajar lagi dengan peluru yang baru. Pengennya seperti itu tadinya. Tapi satu dan lain hal jadi menyebabkan kita agak mundur. Berarti nanti di tahun ini 2026 ini algoritmanya per 6 bulan sekali atau per 3 bulan atau per 4 bulan? Pengennya sih Harapan kita cepatnya lah. secepatnya di bawah 6 bulan pengennya sih. Tapi minimal kalau itu tidak mengejar ya minimal 6 bulan sekali. Bahkan nanti gue mau sounding ke personil lain. Nah kan kita rilis si single kedua ini kan awal Februari. Nanti kan ada jeda ya umat muslim mengadakan Ramadan ya. Mungkin di saat itu kita bisa nih. Iya. Mungkin garap materi untuk single ketiga nanti. Jadi waktu ada kosong kita Betul, garap betul. di nanti ke depannya. Karena gitu. memang mau nggak mau kita juga harus mengikuti bukan tren ya, maksudnya kebiasaan orang zaman sekarang. Sekarang kan kebanyakan juga single gitu, seperti itu kan. Nah, jarang yang album, ya. Paling mereka kan single dulu, nanti ketika sudah jadi beberapa lagu dikumpulkan baru dijadikan album kan gitu. Berarti nanti nih modelnya single dulu atau album di Grosik gimana? Ya single dulu, nanti mungkin sampai beberapa single baru kita kejar album dengan single yang udah itu kita satukan di situ jadikan suatu album. Album yang keberapa nih Grosik dengan formasi yang sekian nih? Berapa tuh? Aduh, itu formasi udah berapa tuh?
Ya kan nih album udah Ini berapa? informasi ke-24, nanti 24. mungkin untuk single ketiga berarti menjadi diskografi kita yang ke-14. Si album misalkan nanti itu dikumpulin jadi album keberapa? Jadi album 14. enggak, jadi Itu rilisan. album ke-6. Album ke-6. Album ke-6. Jadi kita punya album 5. Habis itu kita punya EP EP Mini 4. Ya, mini album 4 untuk single 3. Gitu. Nah, unsur death metalnya ini berubah nggak? Atau ngikutin dari memang udah ada nih jalurnya nih seperti ini, kita akan ikutin nih. Akan berubah nggak? Kalau kata personil baru, mungkin kata orang-orang tetap ada benang old schoolnya, old school death metal tetap ada. Ya mungkin dari ketukan gue ya sebagai drum, gue tetap old school. Tapi memang gue membebaskan yang keempat personel yang barunya ini, mereka harus ya explore lah, jangan terus melulu jadi old school juga ya, tetap mereka harus explore juga dengan yang modern atau segala macam seperti itu. Jadinya ya bisa didengar di Litan Elgon ini untuk mengawal. Berarti ngikutin zaman juga ya dengan formasi yang fresh girl. Harus ya, maksudnya bukan ngikutin zaman terus kita jadi mainstream atau gimana, enggak, kita tetap jalur kita tetap death metal, tetap mungkin orang sebagian besar bilang masih ada old school death metalnya, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk yang kekiniannya. Kulturasi lah seperti itu. Iya. Fun fact-nya kan di lagu Litania Agoni, kalau Benny tadi ngenotis soal teknik vokal dan membebaskan kita untuk explore, di Litania Agoni itu teknik scream gua yang di dalam duka, yang dibaptis dalam duka itu kan pakai scream yang bener-bener kering tuh ya. Itu gua dapat belajar justru di saat rekaman, bukan sehari sebelum rekaman harus latihan ini. Itu di saat itu. Tan, kayaknya di sini bisa dapat bisa dikasih vokal yang begini-gini bagus nih Tan, bla 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 bla. Waduh, udah kata gua di situ belum belajar Om Den. Oh, cuman Bang Agam gitaris yakinin. Udah, gue yakin lu bisa, yakin gue bisa gitu. Gue masih ragu tuh, sampai si gitaris satu lagi si Kiting sampai masuk ke tempat rekaman, ke studio rekaman itu, ruangan rekaman. Ini caranya, udah lu kembangin tuh. Habis itu gue ada jeda ya, dikasih waktu setengah jam apa 15 menit gitu, suruh dapetin tuh suara tuh. Ini udah waktunya jalan ini. Akhirnya dapet. Keajaiban sih itu menurut gue ya. Berarti lu secara ini kan penjajakan ya. Berarti lu mau mendalamin atau memang udah mendalamin berapa karakter di vokal ini? Oh, sebelum Litani gue bisa ya growl, terus fry growl, scream, terus pig squeal bisa, terus apa lagi ya? Anger bisa. Vokal-vokal anger kayak di album kita yang di Dogma Dunia Baru ya gue udah bisa. Berarti harus mendalamin atau mencari karakternya lu sendiri ya di band ini. Ya, betul. Nah mungkin ada yang nonton nih, buat mereka nih dari Grosik apa nih harapannya mungkin, atau memang pesan tersendiri lah buat mereka nih anak-anak metal nih yang nonton kalian nih, kalian masih ada dengan perubahan gitu. Mudah-mudahan kita berharap nggak muluk-muluk, minimal tahu progres kita, perkembangan rilisan kita, terutama single-single ini. Yang nggak muluk-muluk juga, berharap suka aja, bisa diterima seperti itu. Itu aja. Kalau dari gue lebih ke arah terima kasih lah untuk pendengar Grosik dari dulu sampai sekarang, Masih setia ya. Ya, terima kasih udah nemenin perjalanan kita. Dan ya, nah pendengar Grosik kan gue baptiskan sebagai nama Growl Legion. Oh ya, Ya, karena di sebelum itu Grosik untuk pendengarnya belum punya nama gitu. apa itu artinya? Growl Legion itu ya Grosik, terus Legion itu Legion. Legion. Legion satu kesatuan gitu. Tapi impiannya dari Grosik sendiri apa nih di tahun 2026 atau yang belum kesampaian nih? Mungkin dari Om Den. Tur luar negeri kali ya. Oh itu ya harus. Tur luar negeri, mungkin tur Amerika, tur Eropa. Atau negara Asia seperti itu. Pengennya seperti itu. Pengen itu aja yang kita masih agak
belum tercapai itu. Kalau untuk karya kita sambil berjalan, kita sambil rilis single, kita sambil garap juga, sambil workshop juga. Itu aja sih. Tidak muluk-muluk lagi, mudah-mudahan karya-karya terbaru kami, single-single terbaru kami bisa lebih diterima. Amin. Thank you. Thank you Dapur Thank Letter. you pemirsa Dapur Letter.